Halo adik-adik kelas 6, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya ya. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tematik. Ayo adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, pada video pembelajaran kali ini, kita belajar tema 4, globalisasi. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pada pembelajaran yang kelima. Peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran obat-obatan terlarang. Kenampakan alam negara-negara ASEAN cenderung memiliki kesamaan. Nah, oleh karena itu, gejala-gejala sosial yang dihadapi oleh masyarakat di negara-negara ASEAN pada umumnya relatif sama. Gejala-gejala sosial yang saat ini sedang mendapatkan perhatian yang cukup tinggi adalah tentang obat-obatan terlarang. Nah, apa itu ya obat-obatan terlarang? Nah, misalnya narkoba, atau heroin, atau ganja, dan sebagainya. Sampai saat ini, peredaran obat-obatan terlarang menjadi kejahatan lintas negara yang harus diatasi oleh negara-negara ASEAN. Obat-obatan terlarang memberikan dampak negatif terhadap generasi muda. Nah, kita ini masih termasuk generasi muda ya adik-adik. Generasi muda merupakan calon penerus bangsa yang akan meneruskan pemerintahan suatu negara. Jika peredaran obat terlarang tidak segera diatasi, hal ini dapat merusak generasi muda sehingga masa depan sebuah bangsa pun terancam. Nah, adik-adik, bayangkan kamu pengguna narkoba atau ganja, maka masa depanmu akan hancur. Dan bukan hanya masa depan aja ya, kesehatanmu pun akan menjadi terganggu. Oleh sebab itu, seluruh negara ASEAN harus bekerja sama untuk memberantas peredaran obat terlarang tersebut. Nah, Indonesia pun ikut berperan dalam kerjasama memberantas peredaran obat terlarang. Kepolisian Indonesia sering sekali menangkap pelaku peredaran obat terlarang yang berasal dari negara anggota ASEAN lainnya. Indonesia kemudian memberikan hukuman terhadap pelaku sebagai efek jera dan mengurangi peredaran obat terlarang di masyarakat. Negara asal pelaku pun menolong proses hukum yang dijalankan. Nah, hal itu membuktikan bahwa negara-negara ASEAN memiliki semangat kebersamaan dan persatuan dalam memberantas kejahatan lintas negara, yaitu obat-obatan terlarang. Nah, adik-adik, jadi kita sebagai generasi penerus bangsa, hendaknya kita menjauhi obat-obatan terlarang ya. Jangan sampai kita menjadi penggunanya. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang brosur dan ciri-ciri brosur. Brosur sering kita jumpai di jalan umum. Brosur ada yang ditempel di dinding atau dibagikan kepada orang lain di tempat umum. Sama dengan reklame dan poster. Brosur berisi informasi yang ditujukan kepada pembaca. Nah, adik-adik, brosur ini dibagi menjadi dua, yaitu brosur untuk menawarkan produk dan brosur yang berisi imbauan.
Nah, ciri-ciri brosur yaitu yang pertama, brosur memiliki ukuran lebih kecil dari poster. Nah, poster biasanya berukuran A3 atau 29,7 cm kali 42,0 cm. Sedangkan brosur ukurannya A5 yaitu 14,8 cm kali 21,0 cm. Yang kedua, brosur biasanya ditempel di dinding atau di tempat yang sudah disediakan atau dibagikan kepada orang-orang di tempat umum. Yang ketiga, brosur berisi informasi atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Dan yang keempat, tulisan di dalam brosur lebih banyak, tetapi tetap dilengkapi dengan gambar. Nah, adik-adik, setelah mengetahui ciri-ciri brosur, sekarang kita akan memahami macam-macam brosur. Brosur memiliki 3 macam bentuk. Nah, yang pertama, brosur tanpa lipat. Brosur jenis ini yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sebutan lain dari brosur ini adalah flyer. Brosur jenis ini berisi informasi yang singkat dan padat. Brosur ini dibagikan di tempat keramaian seperti persimpangan jalan raya, pameran, ataupun toko. Yang kedua, brosur lipat 2. Nah, brosur jenis ini dilipat menjadi 2 sehingga memiliki 4 halaman. Jika ingin menggunakan gambar yang lebih besar, dapat menggunakan brosur jenis ini. Yang ketiga, brosur lipat 3. Nah, brosur lipat 3 sering digunakan untuk mempromosikan suatu produk. Terdapat 6 halaman yang dapat diisi dengan gambar atau ilustrasi yang berkaitan dengan produk yang dipromosikan. Detail produk dapat dituliskan dengan rinci dalam brosur jenis ini. Nah, sekarang bagaimana ya cara membuat brosur? Nah, cara membuat brosur memiliki beberapa tahap. Yang pertama, menentukan tema dan ide yang akan disampaikan di dalam brosur. Yang kedua, memilih jenis brosur yang akan dibuat, misalnya brosur tanpa lipat. Yang ketiga, memilih judul yang menarik agar pembaca langsung tertuju pada brosur. Yang keempat, mengatur tulisan pada informasi tersebut agar lebih mudah dibaca, seperti ukuran huruf dan jenis huruf. Yang kelima, menyesuaikan ukuran gambar dengan tulisan. Nah, coba adik-adik perhatikan brosur berikut ini. Nah, ini merupakan contoh brosur tentang pemotongan harga untuk produk yang ada di stand Emir saat pameran buku Islamic Book Fair. Nah, sekarang coba kita selesaikan soal latihan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa persamaan dan perbedaan brosur dan poster? Nah, adik-adik, sudah tahu kan jawabannya? Ya, persamaannya adalah berisi informasi yang ditujukan kepada pembaca. Sedangkan perbedaannya adalah brosur memiliki ukuran lebih kecil daripada poster. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan brosur berikut ini. Apa judul brosur tersebut? Hayo, apa judulnya? Ya, judulnya adalah
lomba menggambar dan mewarnai luar angkasa. Apa kalimat ajakan dalam brosur tersebut? Nah, kalimat ajakannya adalah lomba menggambar dan mewarnai luar angkasa untuk pelajar SD atau MI sederajat. Informasi apa yang kamu dapatkan dari brosur tersebut? Nah, informasi apa adik-adik? Banyak ya informasi yang kita temukan di sini. Nah, misalnya saya buat ya, lomba menggambar dan mewarnai luar angkasa untuk pelajar SD atau MI sederajat dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2017, pukul 15.00 WIB sampai selesai. Dan masih banyak lagi informasi pentingnya. Misalnya, di mana dilaksanakan, siapa penyelenggaranya, atau juga berapa hadiah untuk juara-juaranya. Adik-adik bisa tambahi sendiri ya. Apa kelebihan dan kekurangan dari brosur tersebut? Nah, apa adik-adik kelebihan dan kekurangannya? Nah, kelebihannya adalah brosur tersebut sudah memiliki gambar yang menarik. Sedangkan kekurangannya adalah harusnya ada kata ajakan seperti ayo atau ikutilah. Nah, sudah cukup paham ya adik-adik materi video pembelajaran kita untuk kali ini? Semoga video pembelajaran ini dapat membantu adik-adik dalam memahami pelajaran yang ada di sekolahnya. Nah, apabila adik-adik belum paham atau ada yang mau ditanyakan, adik-adik boleh menuliskan pada kolom komentar. Oke adik-adik, sampai bertemu lagi ya di video pembelajaran selanjutnya.